teman-teman pecinta fotografi, bertemu lagi dengan saya Endang Sesiorina dalam program acara Kabar Fotografi di Banjar TV. Teman-teman, seperti biasa, Kabar Fotografi ini disiarkan melalui Banjar TV pada hari Rabu malam jam 9. Ingat ya teman-teman, setiap hari Rabu malam jam 9. Nah teman-teman, hari ini kira-kira saya membahas tentang apa ya? Oh ya, teman-teman, sebelumnya nih, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu setia memperhatikan atau mengikuti program acara ini. Dan juga saya buat teman-teman nih, saya mengingatkan buat teman-teman yang mungkin baru saja menemukan acara ini, jangan lupa ya diikuti di channel YouTube-nya Banjar TV dengan program acara Kabar Fotografi. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan untuk program-program yang ini ya. Lalu teman-teman juga mungkin di sini juga menanyakan apakah saya bisa dipanggil untuk kebutuhan kampus, kebutuhan keperusahaan maupun komunitas-komunitas. Teman-teman bisa memanggil saya melalui WhatsApp saya maupun juga melalui Instagram saya. Silakan di-follow Instagram saya ya. Nanti saya follow back. Nah teman-teman, sekali lagi terima kasih, dan hari ini saya akan mencoba sharing kembali tentang apa ya kira-kira tentang apa hari ini ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu apa yang akan saya sharing hari ini, dan saya yakin pasti banyak teman-teman yang sudah tahu. Tapi tidak ada salahnya saya memberitahukan lagi, terutama buat fotografer, teman-teman yang baru terjun ke dunia fotografer. Ya, yang baru saja memulai sebagai fotografer ya. Jadi ini tips-tips ini cukup penting buat teman-teman semua agar teman-teman bisa lebih mahir lagi dalam memoto sehingga nanti bisa menjadi seorang fotografer profesional. Baik teman-teman, hari ini saya akan mencoba mengangkat tentang pose. Bagaimana caranya kita mengarahkan klien kita untuk berpose. Baik teman-teman, nanti kita simak bersama-sama ya. Teman-teman, hari ini saya akan memberikan tips-tips atau sharing lah ya, sharing bagaimana caranya kita mengarahkan pose pada saat photoshoot. Ya. Karena saya yakin banyak beberapa teman-teman yang fotografer kan bukan model ya. Jadi mereka mungkin tidak biasa dipoto dan sehingga dia sendiri pun tidak tahu pose seperti apa yang cocok gitu ya pada saat dia mau melakukan photoshoot. Jadi teman-teman fotografer, walaupun kita bukan seorang model, tapi bukan berarti kita tidak tahu pose-pose yang bagus untuk difoto. Apalagi yang namanya kamera dan mata langsung itu berbeda ya. Biasanya sudut angle kita itu bisa berbeda dengan hasil dipoto gitu. Makanya teman-teman harus tahu apa sih kira-kira tipsnya pose yang bagus pada saat photoshoot itu seperti apa gitu ya, biar cocok dan biar bagus hasilnya. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan tipsnya. Yang pertama nih, yang sangat penting sekali teman-teman, apalagi teman-teman yang baru saja sebagai pemula fotografi di dunia fotografi. Nah, jangan malas untuk mencari referensi. Ya, sekarang ini sudah mudah sekali untuk mencari referensi karena sudah zaman digital ya, dan media sosial juga bertebaran di mana-mana gitu. Jadi kita gampang sekali untuk mencari referensi. Kita tinggal buka medsos, ya kan? Tinggal searching di Google. Kemudian nanti banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita ikuti sebagai referensi. Ingat ya teman-teman, ini hanyalah sebagai referensi saja. Apabila referensi ini bisa kita kreatifkan, itu lebih bagus lagi. Nah, jadi itu adalah hal pertama yang harus teman-teman perhatikan, yaitu adalah referensi. Terus yang kedua apa lagi? Yang kedua adalah kita harus bisa membuat suasana itu nyaman. Ya, jadi kalau kita sebagai fotografer tuh nggak bisa sombong-sombong sama klien ya, walaupun misalnya kita belum kenal. Tapi bukan berarti kita sok kenal dan sok akrab. Jangan juga seperti itu, jangan terkesan kita lebay gitu dengan klien ya.
Nanti kliennya malah bingung nih, kenapa fotografer nih seperti ini gitu kan. Nah, jadi kita hanya membuat suasana menjadi nyaman. Salah satu caranya agar suasana itu nyaman, mungkin kita kalau misalnya di dalam sebuah studio, kita foto-fotonya gitu ya, kita bisa menyalakan musik gitu. Kita mainkan saja musik yang sesuai dengan temanya saat itu. Saat itu kita sedang foto apa? Mungkin suasananya suasana romantis gitu ya. Yang dipoto adalah couple misalnya. Artinya musiknya yang harus jangan yang sedih-sedih dong, harus yang gembira, yang romantis gitu ya. Jangan sampai yang kita foto couple, yang kita putar musiknya yang sedih. Jangan ya, nanti moodnya nggak bagus, nggak cocok gitu. Nah, itu salah satunya teknik kita, trik kita agar kita bisa membuat suasana nyaman adalah kita memutarkan sebuah musik gitu. Atau mungkin kalau misalnya di outdoor kita nggak bisa mungkin putar-putar musik karena mungkin ya nggak kedengeran gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita masih bisa melakukan komunikasi yang baik dengan klien kita ya. Kita buat dia mengenal kita membuka diri kita agar dia tidak kaku gitu, agar dia merasa nyaman, agar dia bisa rileks gitu, agar semua gerak-gerik pose yang dia lakukan itu serileks mungkin dengan cara kita membuat kenyamanan. Jangan sampai ada kayak dia merasa sungkan dengan kita, dia malu-malu dengan kita, jangan sampai seperti itu ya. Jadi teman-teman, itu adalah trik yang kedua, tips yang kedua yaitu kita membuat suasana yang nyaman. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting adalah sering-seringlah berlatih ya, latihan, terus latihan moto gitu ya. Nah, sedikit tips untuk teman-teman, biasanya kalau kita memoto itu ada yang namanya teori I. Teori I itu adalah pose dengan membentuk angka huruf I gitu, dia tegak lurus gitu ya. Biasanya ini adalah foto untuk yang resmi. Nah, biasanya gitu dia tegak lurus saja, tidak melakukan bentuk kaki atau tangan yang lebih yang bisa membuat siku gitu. Nah, itu adalah teori I. Tapi jadi ingat teman-teman ya, dalam sebuah teori bentuk badan ini ada yang harus kita perhatikan adalah tangan, kok saya ke wajah, tangan. Terus yang kedua adalah juga angle wajah yang harus diperhatikan. Lalu juga kaki ya. Kaki harus diperhatikan nih. Nah, terus juga posisi duduk. Nah, maksudnya tadi apa? Kenapa kita harus memperhatikan wajah, tangan, kaki, dan posisi duduk? Ya, karena itu adalah sebuah bentuk. Nah, tadi kan saya sudah bilang bentuk teori I. Teori I adalah dia berbentuk berdiri. Lalu tangannya seperti apa? Tangan yang bagus itu adalah tangan selalu membuat siku. Jadi kita bisa suruh dia membuat siku seperti ini tangannya ke depan gitu ya, atau mungkin satu saja, salah satunya boleh, atau mungkin tangan satunya ke sini boleh, atau satunya lurus gitu. Pokoknya harus ada membentuk siku, ya. Itu adalah tangan. Terus angle wajah ingat. Yang pertama kita tanyakan dulu kepada dia. Kita tanyakan kepada klien, kira-kira ibu atau bapak atau mbak atau adik gitu ya, sudah punya angle wajah yang bagus di mana yang kelihatan cantik. Biasanya para cewek itu yang seperti itu. Oh, saya angle-nya kiri gitu kan. Oh, saya angle kanan gitu. Gitu. Jadi biasanya para perempuan nih, para wanita biasanya nih, tapi cowok juga ada yang kayak gitu ya. Udah tahu dia angle cantiknya tuh sebelah mana. Saya kalau diambil dari kiri, saya lebih cantik dibandingkan diambil kanan gitu ya. Nah, kalau dia sudah punya angle wajah, kita harus mengikuti. Berarti kalau misalnya dia biasa di angle kiri, kita suruh dia kiri. Jadi kalau misalnya dia berdiri gitu ya, ya kita minta aja dia agak ke kiri. Mukanya boleh, terus matanya boleh ke kamera, boleh juga tidak. Yaitu bebas. Biasanya tuh kita minta mata ke kamera, terus ada juga mata yang lurus ke depan. Angle kiri gitu ya. Jangan sampai dia bagusnya angle kiri, kita taruh dia di kanan. Jangan. Karena dia pasti kecewa sekali. Wah, saya di angle kanan tidak secantik di angle kiri gitu. Nah, itu ya teman-teman untuk angle wajah. Lalu yang berikutnya juga kaki. Nah, kaki juga kita usahakan dia bisa menekuk. Membuat siku juga bagus. Kalau lurus juga boleh kalau dia
untuk foto resmi biasanya lurus, tapi biasanya kita meminta tetap berbentuk huruf S bisa. S itu teori S. Jadi teori S itu biasanya dia melekukan pinggulnya, terus tangannya juga akan dia lekukan. Jadi dia membentuk huruf S gitu ya. Membentuk huruf S. Jadi dia pinggul, tangan, kaki semua bergerak seperti membuat huruf S. Contoh seperti ini dan banyak lainnya. Nah, jadi kita meminta biasanya kalau untuk dia berdiri, kita buat dia harus agak miring 45 derajat, gini ya. Nah, dia 45 derajat, ngadep ke sana, begini, disikukan begini, tangannya boleh atau gini boleh, ya. Nah, terus ingat juga tangan jangan sampai kayak menggenggam begini. Kalau bisa cuma memegang begini saja. Jangan sampai atau begini atau begini. Jangan sampai yang dia begini. Itu nggak bagus gitu. Oke, itu angle wajah. Lalu ada lagi posisi duduk. Posisi duduk itu yang bagus adalah perhatikan kursinya. Jangan sampai kursinya itu nanti membuat dia kelihatan bungkuk gitu ya. Ya, terlalu apa ya? Misalnya busanya kayak ke dalam gitu kan, set langsung dia duduk jeglok gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, jadi kita minta dia duduk jangan penuh, jangan full, tapi kita minta dia duduk di ujung dari kursi saja. Jadi dia di ujungnya kursi saja duduk itu, jangan banyak duduknya. Ya, itu seolah-olah aja gitu, diolah duduk gitu ya. Jadi duduk cantik gitu ya. Jangan sampai duduknya itu pokoknya yang terlalu ke dalam posisinya ya. Dan juga usahakan jangan sampai dia menggunakan kostum-kostum yang dipakai harusnya adalah kostum-kostum yang cocok kayak gitu. Jangan sampai yang membuat dia juga kelihatan gemuk dan sebagainya gitu. Nah, jadi kesimpulannya jangan lupa ya, angle wajah tadi dia ke kiri apa ke kanan. Tapi jangan ada juga saya kasih referensi lagi, kepala tadi kalau bisa dia tetap ada agak dimiring-miringkan, jangan sampai terlalu tegak lurus gini ya. Gini jangan, tapi kita suruh aja dia agak miring dikit gitu. Kalau perempuan miring dikit, ya, tapi kalau laki-laki jangan lah ya. Cukup menoleh begini saja. Kalau perempuan kita suruh dia agak noleh dikit. Dan juga ingat, usahakan dia tetap senyum walaupun fotonya untuk yang formal, tetap berikan kesan senyum gitu ya. Nah, itu tadi yang teman-teman harus perhatikan betul-betul bagaimana caranya memfose orang pada saat di studio maupun di outdoor. Di outdoor juga ya, jadi kita perhatikan betul-betul untuk mereka yang foto-foto sendiri maupun couple. Belum lagi nih kalau kita bicara yang grup ya. Kalau yang grup akan lebih ramai lagi. Terus apa loh yang perlukan? Salah satunya kita perlu balok-balok seperti ini. Bisa kita gunakan atau kursi-kursi yang bisa biar mereka dalam satu grup itu ada yang duduk, ada yang berdiri gitu ya. Jadi ada kesan variasinya. Itu adalah untuk yang tidak resmi. Kalau untuk yang resmi boleh berdiri, duduk, boleh duduk, tapi posisinya aja yang kita atur sedemikian rupa agar terlihat lebih formal gitu. Nah, itu teman-teman tips dari saya. Teman-teman, tadi saya sudah berbagi tips ya, dan itu pun baru tipsnya sebenarnya masih sedikit gitu, karena waktu kita yang terbatas, saya nggak bisa ngomong lebih panjang lagi, tapi tenang, kita bisa sambung di episode berikutnya, karena saya belum bahas nih yang tips-tips lainnya ataupun mengenai kesalahan-kesalahan dalam pose ya. Nah, teman-teman, cukup sekian dulu untuk episode kali ini. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa ya ditonton terus ya, diikutin terus ya acara ini. Sampai bertemu lagi. Salam.